warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang Sejarah Indonesia kelas 12 semester 1, yaitu dengan bab 1, Perjuangan menghadapi ancaman disintegrasi bangsa. Yang pertama, kita akan membahas tentang disintegrasi bangsa. Disintegrasi bangsa yaitu keadaan tidak bersatu padu yang menghilangnya keutuhan atau persatuan serta menyebabkan perpecahan. Kemudian ideologi yaitu cita-cita, nilai dasar, dan keyakinan yang ingin dijunjung tinggi sebagai pedoman normatif. Normatif yaitu sikap, loyalitas, dan kesetiaan seseorang terhadap aturan atau kaidah yang berlaku di lingkungannya. Pergolakan di dalam negeri tahun 1948 sampai dengan 1965 terjadi yang pertama pemberontakan PKI Madiun, yaitu Partai Komunis Indonesia yang dahulu pernah terbentuk kembali, berdiri pada tanggal 21 Oktober 1945. Musso adalah pimpinan PKI yang bermukim di Uni Soviet tahun 1920-an. PKI kembali terbentuk dengan pimpinannya bernama Musso. Pada tanggal 30 September 1948, kota Madiun dapat dikuasai lagi oleh pemerintah. Pemberontakan Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia atau disingkat dengan DI atau TII, yaitu Syekh Karmaji Kartosuwiryo, mengangkat dirinya sebagai imam atau pemimpin selanjutnya negara Islam Indonesia. Kartosuwiryo memproklamasikan gerakan politik tersebut pada tanggal 7 Agustus 1949 di Desa Cisampah, Jawa Barat. Gerakan politik dikenal dengan nama Darul Islam. Gerakan ini memiliki pasukan militer yang tergabung dalam Tentara Islam Indonesia. Oleh karena itu, gerakan ini sering disebut dengan DI atau TII. Tujuan menjadikan Indonesia sebagai negara teokrasi dengan agama Islam sebagai dasar negara. Teokrasi yaitu sistem pemerintahan yang dijalankan oleh seseorang dengan mengatasnamakan Tuhan. Penumpasan gerakan Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia caranya ada dua, yaitu dengan cara damai dan dengan cara militer. Kalau militer disebut dengan taktik pagar betis atau kendala medan yang bergunung-gunung. Kemudian gerakan Benteng Nasional dan Operasi Merdeka Timur. Dengan cara damai mengalami kegagalan, kemudian dilanjutkan dengan cara militer. Kemudian penangkapan terhadap Kartosuwiryo dilakukan oleh pasukan tergabung dalam Operasi Baratayuda. Pada tanggal 4 Juni 1962, Kartosuwiryo berhasil ditangkap oleh Kompi C Batalion 328 pada Kujang II dan Kodam 6 atau Siliwangi, pimpinan Letda Suhada di Gunung Geber. Dieksekusi mati Kartosuwiryo pada tanggal 5 September 1962. 3. Pemberontakan G30S PKI. Presiden Soekarno mengeluarkan ajaran nasionalis, agama, dan komunis Nasakom pada masa demokrasi terpimpin. Ditemukannya dokumen Gisir, yaitu dokumen yang dahulu banyak dikutip surat kabar pada era tahun 1965 yang sering digunakan untuk mendukung argumen untuk keterlibatan Blok Barat dalam penggulingan Soekarno di Indonesia. Tahun 1965, PKI menyebarluaskan pengaruhnya, menyerobot tanah milik kelompok elit tradisional
untuk dibagikan kepada petani miskin pendukung PKI. Menanamkan pengaruhnya di jajaran pasukan pengawal Presiden Angkatan Laut dan beberapa unit Angkatan Darat. Latihan kemiliteran di Lubang Buaya diikuti sekitar 3.000 anggota PKI dan organisasi binaannya. 30 September 1965, Presiden Soekarno sakit. PKI khawatir Angkatan Darat mengambil alih kekuasaan. Pada tanggal 1 Oktober 1965 sekitar pukul 1.30, Letkol Untung memberikan perintah pelaksanaan gerakan yaitu menculik para perwira 7 orang Angkatan Darat, menguasai Jakarta, serta melaksanakan pembunuhan dan penguburan korban-korban penculikan. Susunan organisasi G30S PKI yaitu pemimpin DNIDIP, pemimpin pelaksana Jam Kamaruzam, pemimpin militer Letkol Untung Sutopo, Kolonel Alatif Mayor Suyono, Brigjen Suparjo, dan pemimpin politik Jam Kamaruzam dan Pono. Dan korban penculikan dan pembunuhan yaitu ada Letnan Jenderal Ahmad Yani, Mayor Jenderal R. Suprapto, Mayor Jenderal Mastidor Tito Darmo Haryono, Mayor Jenderal Suwondo Parman, Brigadir Jenderal Donald Ignatius Panjaitan, Brigadir Jenderal Sutoyo Siswomi Harjo, Ajudan Ahan Nasution yaitu Letnan 1 Pierre Tindean, dan anaknya Ade Irma Suryani. 1 Oktober 1965, PKI berhasil menguasai studio RRI. 1 Oktober 1965 pukul 19.00 dimulainya operasi penumpasan G30S PKI di bawah pimpinan Kolonel Sarwo Edi Wibowo. Berhasil merebut kembali studio RRI Pusat dan kantor pusat telekomunikasi. TNI berhasil merebut Jakarta. Pergolakan yang berkaitan dengan kepentingan, yaitu pemberontakan APRA. Angkatan Perang Ratu Adil dibentuk Kapten Raymond Westerling pada tahun 1949. Anggotanya berasal dari tentara Belanda. Kanil atau pimpinan Andi Aziz yang tidak setuju dengan pembentukan APRIS Angkatan Perang Nasional di Jawa Barat yang masih bentuk negara Pasundan. APRA ingin negara Pasundan dipertahankan dan menjadikan mereka sebagai tentara negara federal di Jawa Barat. Tahun 1950, Westerling mengultimatum pemerintahan RIS dan dijawab Perdana Menteri dengan memerintahkan penangkapan terhadap Westerling. APRA tapi malah pergi ke Bandung dan melakukan tindakan teror. Puluhan anggota APRIS gugur. APRA menyerang Jakarta dan ingin membunuh Menteri Pertahanan Sultan Hamengkubuwono IX dan Kepala APRIS Kolonel Teddy Simatupang, dan akhirnya dapat digagalkan oleh pemerintah, dan Westerling melarikan ke Belanda. Pada tanggal 22 Februari 1950, Kapten Westerling meninggalkan Indonesia, ditangkap di Singapura pada tanggal 26 Februari 1950. Setelah APRIS berhasil gerakan APRA, keamanan di Bandung, Jawa Barat dan sekitarnya berhasil dipulihkan kembali. Pemberontakan Andi Aziz berawal dari tuntutan Kapten Andi Aziz dan pasukannya yang berasal dari Kanil pasukan Belanda di Indonesia terhadap pemerintahan Indonesia agar hanya mereka yang dijadikan pasukan APRIS. Pada April 1950, Presiden Soekarno menyatakan bahwa Andi Aziz adalah pemberontak. Kesadaran terhadap integrasi bangsa. Integrasi adalah proses penyatuan kelompok budaya dan sosial ke dalam kesatuan wilayah nasional yang membentuk suatu identitas nasional.
Tokoh-tokoh pemersatu bangsa yaitu Frans Kaisiepo menggagas berdirinya Partai Indonesia Merdeka di Biak, Papua, menjadi bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Frans Kaisiepo salah seorang tokoh yang mempopulerkan lagu Indonesia Raya di Papua saat menjelang Indonesia Merdeka. Sri Sultan Hamengkubuwono IX mengalami banyak perubahan di bawah kepemimpinannya. Adanya pernyataan kerajaan Yogyakarta adalah bagian dari negara Indonesia.